Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 9 November 2023 bersama saya Fiorena Ciretno. Tentunya semoga dalam keadaan sehat Tribuners dan juga berbahagia serta tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas terkait melawat ke kandang Hogang, PSM Makassar tetap percaya diri. Laga antara Hogang United versus PSM Makassar akan tersaji di Stadion Jalan Besar, Singapura pada Kamis 9 November 2023 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Laga ini merupakan match day 4 fase grup H AFC Cup 2023-2024. Secara rekor pertemuan, PSM Makassar lebih diunggulkan dibanding Hogang United. Ini lantaran pada pertemuan leg pertama, PSM Makassar mampu menghempaskan Hogang United dengan skor 3-1 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Tak hanya itu, PSM Makassar memiliki rekor ciamik kala berjumpa klub asal Singapura. Duel dua tim ini akan berlangsung sengit lantaran PSM Makassar maupun Hogang United menargetkan 3 poin untuk menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Kalah atau hasil imbang pada laga ini akan menyulitkan kedua tim lolos ke babak selanjutnya. PSM Makassar punya rekor yang cukup bagus saat bertemu tim asal Singapura di ajang AFC Cup. Total ada 5 laga PSM Makassar berhadapan dengan tim Singapura di AFC Cup. Pada AFC Cup 2019, PSM Makassar bermain imbang di markas Home United 1-1. Sebaliknya, pada laga kandang PSM Makassar menang 3-2 atas Home United. Kemudian AFC Cup 2020, PSM Makassar berhasil menekuk Tampines Rovers 3-1 di markas Juku Eja. Lalu, Tampines Rovers membalas kekalahan itu dengan mengalahkan PSM Makassar 2-1 di kandangnya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya terkait informasi kita hari ini, kita sudah meliput laporan dari jurnalis Tribun Timur AS Kambi dari Singapura. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pak Somad. Sama Last Samurai. KM yang tidak ada di situ kita supporter dapat bagian yang ada di biarkan, tapi kan ini undang-undangnya di supporter, makanya kita masukkan poin. Kementerian UMKM wajib memberikan pelatihan dan modal usaha untuk supporter di tiap daerah. Itu permen Perdana Menteri Bukan undang-undang kemarin, Perpres. Makanya ini jadi kemarin Agus dari Agus Presiden. Jadi kan memang kayak itu pilihnya bagaimana? Pilihnya kemudian jadi ada berapa kandidat. Jadi kandidat kemarin itu 3 ya kalau nggak salah. Pak Mus Mesmen, iya, bilang anu nih. Iya, kemudian mau kenikmati yang Komisi 2 pagi-pagi. Iya. Yang masih seduhan pertamanya. Tingkat asalnya tinggi, tapi pagi-pagi. Iya, kalau seduh pagi-pagi. Enak. Berapa pegang? Hah? Sangka lah. Atau udah dikasih? Mungkin dia bawa sendiri bagaimana? Oke. Skipelu. Bintang 1. Diksa. Tiga. Tidak ada. Oh, kau.
Komisnya saya kapten. Assalamualaikum. Yang penting hari Pak Kamli, insya Allah Oke. lancar dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, saya berada di kafe kopi teori di kawasan sekitar Jalan Sultan dan di Masjid Sultan di Singapura, dan di kopi teori saat ini siang ini di Singapura sedang dipenuhi oleh beberapa supporter dan ofisial PSM Makassar. Mereka datang dari Makassar untuk mendukung PSM Makassar yang bertanding melawan Hougang besar Singapura pada petang hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya AS Kambi, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya di salah satu kamar di lantai 7 Hotel Boss Singapura. Ya, seperti yang Tribuners lihat di belakang saya ini deretan bangunan-bangunan tinggi di sekitar Jalan Sultan. Di belakang sana kita juga bisa melihat kubah dari Masjid Sultan, salah satu masjid heritage di kota Singapura ini. Hotel Boss ini memiliki ribuan kamar, meskipun kamarnya sangat sederhana untuk ukuran hotel berbintang seperti yang banyak kita temui di kota-kota besar. Dari hotel ini ke Stadion Jalan Besar, tempat pertandingan PSM Makassar dengan Hougang United yang mulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah sebentar, hanya berjarak sekitar 400 meter. Beberapa ofisial PSM Makassar memilih jalan kaki sambil menikmati suasana di kota Singapura, suasana petang di kota Singapura ini menuju ke stadion. Dan beberapa menit yang lalu tim PSM Makassar sudah dilepas ke stadion setelah melakukan doa bersama, dan pelatih kepala Bernardo Tavares didampingi oleh Renato, Jose, Ahmad Amiruddin, dan fisabilillah telah berangkat bersama seluruh penggawa PSM Makassar ke Stadion Jalan Besar Singapura untuk melakoni pertandingan di AFC Cup menghadapi tuan rumah Hougang United. Seperti kita ketahui bersama Tribuners bahwa Hougang United ini beberapa pekan lalu bertandang ke Indonesia dan menantang PSM Makassar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan mereka dan PSM Makassar dengan sangat meyakinkan menaklukkan jawara dari Singapura ini dengan skor telak 3-0. Tentunya kita semua berharap, Tribuners, doa kita semua dimanapun Anda berada, para pencinta PSM Makassar, mari kita doakan tim kesayangan kita Ayam Jantan dari Timur Juku Eja untuk kembali mengulang kesuksesan memenangkan pertandingan di petang hari ini, yang insyaallah akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Singapura, yang bersamaan waktunya dengan waktu Indonesia Tengah di Makassar. Tribuners, boleh dikatakan bahwa PSM Makassar pada petang hari ini tampil dengan kekuatan paripurna. Di antara para pemain tadi sudah tampak dengan wajah berseri-seri, dengan kebugaran yang paripurna. Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Joy Pedro, bahkan Everton Nascimento juga masih ada bersama tim kesayangan kita ini. Tentu saja mereka akan bahu-membahu, dan kabar gembira lainnya bahwa kiper utama PSM Makassar Muhammad Reza Arya Pratama juga sudah bisa kembali menjaga gawang PSM Makassar pada petang hari ini.
Mari kita semua berdoa bersama untuk kesuksesan dan kegemilangan tim kesayangan kita Ayam Jantan dari Timur, dan semoga pertandingan petang ini dimenangkan oleh PSM Makassar. Demikian saya Iskambi melaporkan dari kota Singapura. Selamat sore, selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan kumpulan berita jelang PSM versus Hougang. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Yaakob Sayuri sudah bisa memperkuat PSM Makassar setelah pulih dari cedera. Sebelumnya, Yaakob Sayuri menepi selama 69 hari membela PSM Makassar akibat cedera hamstring, memaksanya absen di 11 laga Liga 1 2023-2024 dan AFC Cup 2023-2024. Bahkan Yaakob Sayuri kerap mengeksekusi langsung bolanya. Yaakob Sayuri kini dipastikan sudah benar-benar pulih. Pemain akrab disapa Yassa ini telah mengikuti latihan full PSM Makassar di Stadion Kaligoa, Kabupaten Goa pada Senin 6 November 2023. Bahkan ia mengunggah video pendek di Instagram pribadinya, Yassa Sayuri 22, yang memperlihatkan dirinya mengikuti latihan dengan intensitas tinggi. Kehadiran Yassa tentu menjadi angin segar bagi PSM Makassar jelang lawan wakil Singapura, Hougang United pada pertandingan 4 Grup H AFC Cup. Apalagi juara bertahan Liga 1 butuh tambahan 3 poin untuk jaga asal lolos dari fase grup. Duel ini akan terlihat di Stadion Jalan Besar Sports Center, Singapura, Kamis 9 November 2023 pukul 20.00 WITA. Pengamat sepak bola Assegaf Razak mengatakan dengan kembalinya Yaakob Sayuri dipastikan kekuatan PSM Makassar meningkat. Lanjut Assegaf, Yaakob mampu memainkan permainan dengan transisi cepat sehingga PSM Makassar akan sangat diuntungkan nantinya. Di sisi lain, PSM Makassar belum bisa memainkan striker anyarnya Victor Mansarai di AFC Cup sebab pendaftaran pemain di penyisihan grup telah ditutup. Baru bisa didaftarkan ketika PSM Makassar lolos dari fase grup. AFC Cup 2023-2024 akan menjadi ajang pembuktian dua pelatih kelas Eropa. Skuad PSM Makassar dinahkodai Bernardo Tavares asal Portugal dan Marco Kraljevic asal Korea untuk Hougang United. Duel dua pelatih ini akan tersaji di Stadion Jalan Besar, Singapura, Kamis 9 November 2023 mendatang. Di laga pertama, juru taktik PSM Bernardo Tavares bisa tersenyum karena anak asuhnya kembali mengamankan 3 poin. Sementara pelatih Marco Kraljevic harus menelan pil pahit pada pertemuan perdana timnya melawan Laskar Pinisi. Marco bertekad membalas kekalahan itu di leg kedua saat Juku Eja bertanding ke markas De Citas. Setelah kalah dari Juku Eja pada pertemuan perdana, Marco mengaku mengetahui permainan Juku Eja. Kekalahan itu menjadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Pelatih berpaspor Kroasia itu berambisi membawa timnya lolos ke fase grup AFC Cup. 3 poin target De Citas untuk membuka jalan lolos penyisihan grup. Wakil Singapura ini punya catatan bagus saat bermain di kandang. Haipong menjadi korban pertama Hougang United pada partai pembuka grup H AFC Cup. Bahkan De Citas mengembalikan keadaan setelah tertinggal 1 gol dari tim tamu. Artinya, anak asuh Marco punya mental berbeda ketika main di kandang sendiri. Hal itu patut diwaspadai oleh Juku Eja karena pertarungan mental akan kental pada laga ini. Pada pertemuan pertama, Marco menandai penyerang Laskar Pinisi yakni Everton dan Adilson yang mengacak-acak pertahanan timnya.
bakal menjadi tim musafir sisa Liga 1 musim 2023-2024. Skuad Bernardo Tavares tak bisa menggunakan Stadion Gelora B.J. Habibie. Stadion Gelora B.J. Habibie bakal direnovasi akhir tahun 2023. PSM Makassar terpaksa mencari alternatif lain penggunaan stadion. Salah satu stadion menjadi opsi markas PSM Makassar ialah Stadion Batakan Balikpapan. Ada beberapa plus minus jika PSM Makassar memilih Stadion Batakan sebagai markas. Salah satunya, sewa stadion yang perlu dipikirkan. Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin mengatakan pihaknya sementara menjajaki beberapa stadion yang akan dijadikan markas PSM Makassar. Tak hanya itu, PSM Makassar perlu memikirkan biaya kalau bermarkas di Stadion Batakan. Biaya operasional tentunya tetap tinggi. Pasalnya, mereka tetap menggunakan pesawat jika menjalani laga away di Pulau Jawa. Selain itu, faktor lainnya membuat PSM Makassar mencari opsi lain dikarenakan harga sewa Stadion Batakan yang terbilang cukup tinggi. Sementara Sekjen The Matchman, Mustafa mengatakan Stadion Batakan lebih memungkinkan menjadi markas PSM Makassar. Pertimbangannya karena banyak warga Bugis Makassar menetap di Balikpapan, sehingga dari sisi supporter akan lebih banyak dibandingkan bermarkas di tempat. Selain Stadion Batakan, PSM Makassar bisa berhome base di daerah istimewa Yogyakarta. Stadion Sultan Agung, Bantul, dan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta bisa jadi pertimbangan. Harga sewa Stadion Sultan Agung pun terbilang murah dibandingkan Stadion Batakan. Berhome base di DIA akan menekan biaya operasional PSM Makassar lantaran mereka tidak perlu lagi naik pesawat selama berlaga di Pulau Jawa. Hanya saja, dukungan dari supporter pastinya kurang. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 9 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Firman Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.